Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'atsallahu rahmatan lil alamin wa nashhadu annahu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa kullu halikin wa khasirin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa atba'ihi as-salikina ala manhajihi al-qawim wa siratil mustaqim. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an fi hadhihi ad-dawrah الثانية الدورة اللغوية. Alhamdulillah, atas izin dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita dari Ma'had Ila kembali mengadakan daurah yang kedua, daurah lughawiyah. Adapun metode yang akan kita terapkan dalam daurah kali ini diantaranya yang pertama membacakan matan hadis, yakni hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian mengi'rab secara ringkas dari sisi lughahnya. Kemudian mengambil intisari dari hadis tersebut, dan yang terakhir kita mengambil sedikit fawaid dari hadis-hadis yang sudah kita pilih. Dan daurah kali ini kita akan membahas tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Asal muasal penamaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, pada asalnya kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang mulanya itu adalah berjumlah 26 hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Ibn Salah di dalam majlis hadisnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi berinisiatif untuk menambahkan 16 hadis yang tadinya 26 kemudian Al-Imam Nawawi menambahkan menjadi 16 hadis. Maka terkumpullah hadis tersebut menjadi 42 hadis yang disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka kenapa kitab Al-Hadis atau matan hadis Arba'in An-Nawawi kenapa disebut Al-Arba'in An-Nawawiyah? Kata Al-Arba'in adalah menunjukkan jumlah dari hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Walaupun jumlah hadis yang terdapat di dalam kitab hadis Arba'in tersebut adalah 42. Akan tetapi kebiasaan orang Arab penyebutan bilangan bisa juga 40-an penyebutannya, walaupun 41, 42, 43. Dan An-Nawawiyah itu adalah penisbatan, penyandaran kepada seorang penulis atau mu'alif yang bernama Al-Imam An-Nawawi. Nanti kita akan melihat biografi beliau rahimahullahu ta'ala dengan singkat. Dan tambahan juga bahwasanya kitab hadis Arba'in Nawawi tidak hanya berjumlah 42.
Akan tetapi ada seorang ulama yang menambahkan ya menjadi 50 hadis dengan penambahan 8 hadis, dan ini dikenal dengan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi khamsin hadisan min jawami'il kalim yang ditulis oleh atau dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan sebagian ulama mengomentari kitab hadis Arba'in Nawawi ini bahwasanya perkataan yang sangat penting yang harus kita ingat, bahwasanya hadis ini ya, hadhil arba'un takadu tajma'u ilmad din kullah fal inayatu biha muhimmah ya, lianna fi fahmiha fahmu usul asy-syari'ah ammatan wa qawaid ad-din. 40 hadis ini, yakni hadis arba'in ya, hampir mencakup seluruh ilmu agama. Fal inayatu biha muhimmah. Perhatian terhadap hadis ini artinya kita menghafal, kemudian kita mengamalkan ya, itu adalah sesuatu yang sangat penting, urgen. Lianna fi fahmiha, karena di dalam memahami hadis tersebut, dalam pemahaman hadis Arba'in Nawawi, sama saja kita memahami pokok-pokok syariat Islam ammatan secara umum, wa qawaid din, dan kaidah-kaidah di dalam beragama. Maka para ulama menegaskan, bahkan memotivasi para penuntut ilmu, terutama pemula, hendaknya menghafal hadis-hadis yang pendek ini, tetapi sudah bagian dari usul-usul syariah. Yang ini diantaranya ya hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian kita masuk kepada biografi atau tarjamatu Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ya, beliau bernama Yahya ya, Ibn Syaraf, Ibn Murri, Ibn Hasan, Ibn Husain, Ibn Muhammad, Ibn Jum'ah, Ibn Hizam An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, yang masyhur dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi. Kunyah beliau rahimallahu taala Abu Zakaria. Dan sebagaimana ungkapan Al-Imam Nawawi tentang pemberian kunyah, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya, waqad istahabba dzalika ahlul ilmi kama qala An-Nawawi rahimahullah fil Majmu', yustahabbu takniyata ahlil fadli minar rijali wan nisa sawa'un kana lahu walad am la. Disunahkan, dianjurkan pemberian kunyah bagi yang memiliki keutamaan dari kalangan laki-laki dan perempuan, sawa'un kana lahu walad am la, baik itu dia memiliki anak ataupun tidak, sawa'un kunna bi waladi au bi ghairi, baik itu dia pemberian kunyah dengan nama anaknya ataupun selainnya. Wa sawa'un kunna ar-rajulu bi abi fulan, baik itu seorang laki-laki diberi kunyah dengan Abu Fulan atau Abu Fulana. Wa sawa'un kunyatil mar'atu bi ummi fulan am fulana, dan perempuan yang diberi kunyah dengan ummu fulan atau fulana. Itu tentang sunnahnya pemberian kunyah ya. Jadi untuk laki-laki dengan sebutan Abu ya. Mungkin kalau memiliki seorang anak maka silakan ya diidofakan dengan nama anaknya, misalkan Salman, nama anaknya Salman, maka silakan Abu Salman ya. Atau seorang ibu atau seorang perempuan misalkan memiliki anak namanya Fatimah, Ummu Fatimah, ataupun
tidak dengan idofa dengan nama anaknya tidak masalah, ya. Nah, kemudian laqab atau gelar yang diberikan kepada Al-Imam Nawawi yaitu dengan sebutan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Akan tetapi disebutkan dalam sebuah kitab, ya, bahwasanya beliau tidak menyukai gelar tersebut. Nah, kemudian mari kita melihat secara ringkas kehidupan beliau rahimahullah ta'ala, atau perjalanan beliau menuntut ilmu hingga beliau menjadi seorang ulama, ya, dan Allah wafatkan di usia yang tidak begitu ini, ya, tidak begitu tua. Nah, sekitar usia 45 tahun, ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi dilahirkan pada bulan Al-Muharram di tahun 631 Hijriah di suatu desa yang bernama Nawa, ya, tepatnya di Hauran, ya, di negeri Suria. Beliau dilahirkan dari kedua orang tua yang soleh. Tatkala beliau mencapai umur 10 tahun, beliau memulai menghafal Al-Quran. Dan yang sangat menarik ini, ya, ketika beliau berumur 10 tahun, ya, seorang ulama bernama Yasin ibn Yusuf al-Marakish, beliau bertemu secara tiba-tiba ketika itu melewati suatu desa tersebut, yakni desa Nawa, dan melihat seorang anak kecil, ya, dipaksa oleh anak seumurannya untuk apa? Untuk ikut bermain. Tetapi anak ini, yakni Al-Imam Nawawi ini, beliau menolak ajakan dari anak-anak yang lain. Padahal anak-anak seusianya, bukankah mereka lebih cinta kepada permainan? Seperti itu. Tapi Al-Imam Nawawi sejak kecil kecintaannya terhadap ilmu sangat dalam, sangat besar. Maka Al-Imam An-Nawawi ketika berusia 10 tahun, ketika diajak oleh teman-temannya seusianya untuk ikut bermain, ya, beliau menolak dan akhirnya lari, kemudian menangis, ya, dengan sebab paksaan anak-anak tersebut. Dan akhirnya Imam Nawawi pun menyendiri dan membaca Al-Quran. Ketika melihat peristiwa ini, Syekh, ya, Yasin ibn Yusuf al-Marakish pergi menemui ayahnya, ayahanda Al-Imam Nawawi. Kemudian menasihati ayahanda Al-Imam An-Nawawi agar memfokuskan, meluangkan waktunya, yaitu agar Al-Imam Nawawi kecil ini, ya, lebih difokuskan untuk menuntut ilmu. Maka diterimalah, ya, masukan atau nasihat dari Syekh Yasin tersebut. Di tahun 649, Al-Imam Nawawi bersama ayahnya datang ke Damaskus, Dimashq atau Damaskus, untuk menyempurnakan, ya, thalabul ilminya di sebuah sekolah yang bernama Al-Madrasah Ruwahiyah, ya, di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, ya, di sekolah Ruwahiyah. Dan sekolah tersebut, ya, itu berdekatan dengan Masjid Umawi dari arah timur di Damaskus. Di situ beliau Al-Imam Nawawi, ya, di tahun 649 beliau menghafal kitab-kitab yang panjang. Kemudian membaca beberapa jilid dari kitab para ulama, ya. Dan di usianya yang muda, dalam rentang waktu 31, ya, 49, sekitar belasan tahun, bayangkan, ikhwafillah. Di usia yang sangat muda, beliau diberi kepercayaan untuk mempersiapkan pelajaran, ya, mengulang pelajaran dari gurunya,
yakni Al-Kamal, Syekhuhu Al-Kamal Ishaq Ibn Ahmad Al-Maghribi. Beliau diminta ya oleh Syekh Kamal untuk mengulangi pelajaran gurunya di usia 18 tahun, yaitu pada tahun 649. Ya. Kemudian Al-Imam Nawawi pergi haji bersama ayahnya di tahun 651. Kemudian kembali ke Damaskus dan menyempurnakan kehidupannya untuk talabul ilmi. Pada tahun 676, inilah tahun wafatnya beliau rahimallahu ta'ala. Kembali Al-Imam Nawawi ke desanya, Desa Nawa, ya, setelah beliau mengembalikan kitab-kitab yang beliau pinjam dan mengunjungi atau ziarah ke kuburan gurunya untuk mendoakan mereka, dan juga menziarahi atau berkunjung kepada teman-temannya yang masih hidup. Kemudian dia kembali ya mengunjungi ayahnya ya di Baitul Maqdis. Nah, kemudian kembali ke Nawa, dan di situ beliau Allah berikan penyakit ya sehingga Allah wafatkan ya pada 24 Rajab di tahun 676 Hijriah. Ikhwafillah azanallah wa iyyakum. Sungguh menarik kisah singkat Al-Imam Nawawi ya. Sejak kecil beliau rahimallahu taala diberikan kecintaan yang sangat dalam terhadap ilmu syar'i. Dan sangat jarang sekali fenomena seperti ini ya di zaman yang sekarang, anak-anak kecil yang kecintaannya terhadap ilmu syar'i. Ya, sebagaimana kita lihat ya anak-anak kecil sekarang lebih cinta kepada permainan. Nah, berbeda dengan biografi beliau rahimallahu taala Al-Imam An-Nawawi ini. Baik, ikhwafillah azanallahu wa iyyakum, kita masuk pada pembahasan hadis. Dan perlu kita ketahui daurah kali ini, daurah al-lughawiyah, kita hanya mengambil hadis-hadis pendek dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Untuk itu mungkin urutannya ya tidak beraturan. Nah, kita mulai pada hadis yang pertama. Al-hadisul awwal. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibnu al-Hajjaj ibni Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihihima alladzaini huma ashahul kutubil musannafah. Wa fil azani Allah wa iyyakum. Kita masuk di sesi i'rab yang ringkas. An Amiril Mu'minin. An harfu jarrin. Amiril Mu'minin adalah bentuk mudhafun ilaih. Ya. Karena sebelumnya adalah huruf jar, yang dimana huruf jar adalah mengkasrohkan isim setelah huruf jar tersebut, yakni kata amir, di mana amir adalah sebagai mudhaf, ya, an amiri al-mu'minin, begitu. Dan mudhafun ilai al-mu'minin adalah selalu majrur. Dan di sini
dia majrurnya dengan ya karena ya termasuk atau kelompok jamak mudzakkar salim ya. Abi Hafsin. Abi Hafsin, abi yakni asalnya abu ya. Karena dia termasuk asmaul khamsah di mana majrurnya adalah dengan ya. Hafsin adalah mudhafun ilaih. Abu Hafsin adalah kunyah dari Umar ibn Khattab. Umara. Kenapa Umara? Karena nama Umar termasuk dari ya al-mamnu' minas sarfi, di mana isim yang tidak boleh tanwin. Di antaranya dia adalah isim alah, isim alam. Ya, nama orang yang terdiri dari atau wazannya adalah fu'alu. Nah, Ibn al-Khattab. Umar ibni al-Khattab. Ibni al-Khattab adalah mudhafun ilaih. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di sini ada faidah ya dari hadis. Ya, setiap hadis yang diawali qala sami'tu kemudian yaqul itu memberikan faedah bahwasanya seorang rawi atau Umar bin Khattab langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fi'lun madhi ya, mabniun 'ala fathi la mahala lahu min i'rab. Kemudian sami'tu adalah fi'lun madhi dengan fa'ilnya dhamir apa? Dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil apa? Yang kata tu ini ya, sami'tu. yakni kembali ke dhamir siapa? Ana. Sami'tu. Dia ta ini sebagai fa'il. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah merupakan maf'ul bihi ya, terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Rasul dan Allah. Rasul mudhaf, lafzul jalalah adalah mudhafun ilaih. Nah, masuk ke yang innama. Yaqul tadi adalah fi'lun mudhari'. Nah, fi'lul al-mudhari' marfu' alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira fi akhirih. Innamal a'malu binniyat. Nah, innama adalah dua huruf ya antara inna dengan huruf ma. Maka sebutannya adalah innama kafa wa makfufah. Al-kafa yakni ma, adapun al-makfufah hiya inna. Kenapa disebut makfufah? Karena dia tidak beramal. Artinya yang asalnya inna itu adalah huruf ya nasbin dan taukid ya. Ketika bergabung dengan ma ya, ketika itu pula maka batal amalnya amal inna. Ya, seperti itu. Ya, dan adapun innama tidak dikhususkan pada jumlah ismiyah. Ya, yang di sini kan jumlah ismiyah. Innama al-a'malu. Nah, al-a'malu maka dia kedudukan sebagai apa? Al-a'malu mubtada marfu' wa alamatu raf'i dhamma dhahira fi akhirih. Ya, innama tidak dikhususkan pada jumlah ismiyah saja. Al-a'malu kan jumlah ismiyah. Ya, sebagaimana di dalam contoh dalam Al-Qur'an, innama juga masuk atau bertemu pada fi'il. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Afwan ya. Innama yakhshallaha. Ya. Sesungguhnya ya di antara hamba-hambaku ya, yakni hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah yaitu siapa? Al-ulama'u. Ya, al-ulama'u. Gitu ya diakhirkan. Naam. Kemudian biniyat adalah jumlah
syibul jumlah, syibul jumlah yaitu terdiri dari jar majrur. Ya, harfu ba dengan an-niyat. Maka isimnya setelah harfu ba, harfu jar yaitu kasroh bin niyati. Innamal a'malu binniyat. Maka jar majrur ini adalah muta'alliqan ya dengan dihapuskannya ya khabar mubtada, takdirnya kaina atau mustaqirrah. Al-a'malu ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama ya seperti tadi sama ya. I'rabnya innama yang pertama tadi likulli lam lil harfu jar juga termasuk harfu jar ya. Maka isim setelahnya majrur. Kulli imri'in juga sama dia majrur ya dengan sebab ada harfu kullu ya. Kullu setelahnya adalah isim majrur. Kullu imri'in ma nawa. Ma nawa di sini sebagai isim mausul, maknanya alladzi. Ya, mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in ya mubtada muakhar. Naam. Adapun nawa adalah fi'il madhi mabni 'ala fathi al-muqaddar mana'a min zuhuriya at-ta'dzur, dan domirnya adalah domir mustatir jawaza taqdiruhu huwa. Adapun jumlah silatul mausul manawa adalah la mahalla laha minal i'rab. Nah. Baik, berikutnya wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ya, ini i'rabnya sama seperti faman kanat hijratuhu ya ilallah wa rasulih. Ya, mungkin langsung ke lidunya. Sama, ini juga adalah jar dan majrur. Yusibuha ada fi'il mudhari' dengan maf'ul bihinya. Fi'il mudhari'nya adalah alamatnya dhamma marfu' ya. Dan ha sebagai maf'ul bihi. Aw imra'atin. Aw adalah harfu atfin dan dia memberikan faidah taksim ya, pembagian. Atau imra'atin. Imra'atin apa? Dia ma'tuf ya, ikut kemana? Ke sebelumnya, yakni lidunya ya, maka dengan sebab harfu lam ini dia majrurnya ya. Aw imra'atin yankihuha ya, jumlah fi'il mudhari' dengan maf'ul bihinya ya, yaitu fa'ilnya domir mustatir, kembali ke siapa? Ke man. Fa hijra, fa adalah jawabu syart ya, fa ya harfu yang terletak pada jawabu syart. Hijratuhu ila maha jaro ilai. Ila harfu jar, kemudian ma adalah ma isim mausul ya, dia mabni ala sukun fi mahalli jarrin. Hajaru ilai adalah fi'il madhi mabni ala fathi, kemudian ilai jar wal majrur. Taib, ikhwafillah azanallahu wa iyyakum, kita masuk ke arti dari hadis yang pertama. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Abi Hafs adalah kunya dari Umar, dan setelah itu Umar bin Khattab adalah namanya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi SAW ya berkata, sebagaimana yang disampaikan sami'tu setelahnya itu yaqul, maka ini memberikan faedah seorang rawi mendengar langsung dari Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan itu ya hanya dinilai atau sah dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan siapa yang hijrahnya itu ya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha,
Dan siapa yang hijrahnya itu ya untuk dunia yang ingin dia cari atau ingin dia gapai, awi imra'atin, atau seorang perempuan yankihuha, yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Dan kisah ini ya terkait dengan hijrahnya seseorang yang dari Mekah ke Madinah ya, dengan tujuan bukan mencari keutamaan hijrah, kan tetapi mencari seorang wanita. Ya, ketika itu ada seorang sahabat ya berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian dengan niatan untuk menikahi seseorang yang bernama Ummu Qais ya. Maka laki-laki ini disebut atau diberi nama dengan Muhajir Ummu Qais. Rawahu Imam al-Muhaddisin, telah diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, dan Abul Husain. Diriwayatkan oleh Abul Husain, yakni kunyah dari Imam Muslim. Ya, Imam Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushayri An-Naisaburi, di dalam dua kitab sahihnya, yang dimana kedua kitab itu merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, kitab-kitab hadis yang paling sahih. Naam, ikhwafillah azanillahu wa yakum. Apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Yakni yang pertama, faedah hadis tersebut adalah hadis Umar bin Khattab ini merupakan salah satu hadis yang dimana berporos pada hadis tersebut ya. Hampir syariat Islam itu berporos pada hadis Umar bin Khattab, yakni innamal a'malu binniyat. Karena hadis ini sumber dari segala amalan hati dan merupakan timbangan amalan-amalan batin ya. Yang kedua, hadis tersebut ya memberikan faedah kepada kita antara perbedaan antara ibadah ya dengan adat, dan membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya disebabkan dengan niat. Kemudian faedah berikutnya adalah anjuran atau motivasi agar kita selalu ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala setiap beramal soleh. Dan yang terakhir adalah husnul ta'limin Nabi, ya, ini bagaimana baiknya pengajaran Nabi SAW dengan memberikan ya pembagian ucapannya ya pembagian hijrah yang syar'i dan ghairu syar'i. Itu adalah bagian dari bagusnya atau baiknya dalam mengajarkan kepada para sahabatnya, yakni cara mengajari Nabi SAW kepada para sahabat. Naam, ikhwatul iman azanallahu wa yakum. Itulah pembahasan hadis yang pertama yang ringkas, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.